dalam rangka melaksanakan kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Inke Wisman, menyambangi masyarakat di 4 desa dan 1 dusun pada 4-8 Juni 2025. 5 titik yang ia datangi tersebut yakni Desa Maijuring, Desa Selilau, Desa Namara, Desa Gulili, dan Dusun Futu Juring. Kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat ini juga sekaligus dimanfaatkan oleh politisi PDI Perjuangan itu untuk mengecek kesiapan pemerintah ke-4 desa dan 1 dusun dalam menyikapi kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini dialami. Adapun efisiensi anggaran tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran. Selain itu, agenda turun lapangan itu juga ia manfaatkan untuk mengecek kesiapan pemerintah dan masyarakat desa dalam menjalankan anjuran pemerintah pusat untuk membentuk Koperasi Merah Putih Desa serta proses pencairan dana desa tahun anggaran 2025. Dalam kunjungan tersebut, warga menyampaikan berbagai aspirasi terkait infrastruktur dasar dan program pemberdayaan ekonomi. Berbagai kebutuhan yang mendesak disuarakan masyarakat, mulai dari pembangunan tambatan perahu, jembatan penghubung antar wilayah, penyediaan air bersih hingga talut penahan ombak. Tak hanya itu, mereka juga menyoroti sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai, seperti rumah guru dan ruang belajar. Dari sisi pemberdayaan, warga berharap agar Dinas Perikanan memberikan dukungan berupa bantuan longboat, kedo-kedo, jaring, dan alat pancing. Sementara itu, pelaku UMKM meminta agar bantuan modal usaha dari Dinas Koperasi dan usaha mikro tetap dilanjutkan seperti tahun-tahun sebelumnya. Semua prioritas, karena memang menjadi kebutuhan. Jadi kalau mau bilang satu jembatan prioritas, air bersih juga prioritas, semua menjadi hal yang prioritas. Dan itu sebenarnya dibutuhkan sudah dalam waktu yang lama dan sampai hari ini belum direalisasi. Inke menegaskan, sebagai anggota DPRD, ia wajib menyampaikan semua aspirasi tersebut dalam laporan pertanggungjawaban dan pembahasan anggaran di DPRD. Itu mekanisme. Tetapi nanti tindak lanjutnya itu pasti akan ketong sampaikan juga pada saat ketong melakukan pembahasan baik itu APBD maupun APBD perubahan di lembaga kan. Namun politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan di tingkat desa agar kebutuhan yang mendesak dapat masuk dalam dokumen musrembang. Misalnya ini, ketong turun di satu desa, misalnya di desa A katakanlah, kebutuhannya itu tambatan perahu karena sudah rusak. Tetapi dalam musrembang desa mereka tidak menyampaikan, itu juga susah. Jadi harus ada mekanisme yang memang harus dilalui juga pada saat proses-proses ini, tidak serta-merta. Lebih lanjut, Inke juga menyinggung keterbatasan kemampuan fiskal daerah sebagai faktor penghambat realisasi program. Ia menyebut kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung pada Kabupaten Kepulauan Aru. Itu di Aru ini dia kena di Dinas PUPR itu baik untuk DAK maupun DAU peruntukan, itu kurang lebih 45 miliar ya, itu akan dimasukkan di dalam APBD perubahan pasti akan dikeluarkan. Jadi itu salah satu bentuk efisiensi yang dialami oleh Kabupaten Kepulauan Aru akibat Impres 1 tahun 2025. Meski begitu, Inke berharap agar pemerintah daerah tetap menunjukkan kemajuan dalam menjawab aspirasi masyarakat. Kalau bisa dapat dilakukan, ya mungkin tidak semua, tetapi mungkin secara bertahap. Jangan tidak ada progresnya sama sekali. Itu juga mungkin catatan kepada pemerintah daerah mungkin menjadi harapan itu walaupun di tengah-tengah kondisi efisiensi anggaran, tetapi daerah juga bisa melihat desa-desa yang memang punya prioritas untuk hal-hal yang tadi disebut.